semuanya and welcome to my channel Learning with Shalami. Di video kali ini kita akan membahas materi aljabar untuk kelas 7. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi kita akan membahas materi tentang aljabar. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu ya. Jadi ini ada beberapa unsur dalam aljabar. Ini contohnya ada 6x tambah 9. Jadi di sini 6 itu adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang di depannya variabel. Variabel itu ini x. X itu bisa diganti dengan huruf apa saja sih. Yang penting variabel itu biasanya berupa huruf. Terus kalau dia angka yang berdiri sendiri tanpa variabel itu disebut konstanta. Jadi ini 3 hal penting yang perlu kita ketahui dalam sebuah persamaan di aljabar. Oke, kita coba berikutnya. Nah, dalam aljabar itu ada yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Jadi dia dikatakan suku sejenis kalau kedua sukunya itu punya pangkat dari variabelnya itu sama dan variabelnya itu harus sama. Contohnya kita lihat di sini ada 6x dan 9x. Di sini kita lihat variabelnya sama-sama itu x, ya kan? Terus sama-sama pangkatnya juga pangkat 1, x pangkat 1. Kalau dia tidak ditulis x pangkat berapa, berarti dia x pangkat 1 ya. Terus kita juga lihat berikutnya min 10p dan 7p. Biarpun min 10 ini negatif dan 7 itu positif, itu tidak berpengaruh. Yang kita lihat itu yang hurufnya atau variabelnya. Ini sama-sama p kan, sama-sama pangkat 1. Nah, kalau suku yang tidak sejenis itu lawannya. Itu dia memiliki dua sukunya itu memiliki variabel yang tidak sama atau pangkat variabelnya yang tidak sama, atau bisa juga keduanya. Contohnya kita lihat di sini ada 6x dan 6y. Di sini variabelnya x, sedangkan yang di sebelahnya itu variabelnya y, jadi dia tidak sejenis. Lalu yang berikutnya kita lihat ada 6x dan 6x pangkat 2. Biarpun sama-sama x, tapi di sini x itu pangkat 1. Kalau yang sebelah kanan x-nya pangkat 2, jadi dia juga tidak sejenis. Contohnya ini, 6x pangkat 2 dan 6y pangkat 2. Ini satu x, yang satu y. Biarpun pangkatnya sama, tapi variabelnya itu berbeda, nggak bisa juga. Harus sama variabelnya, sama pangkat juga dari variabelnya. Tidak berpengaruh angka di depannya ini. Nah, untuk apa kita tahu suku sejenis dan tak sejenis? Supaya nanti kita bisa operasikan. Nah, di sini ada operasi hitung untuk aljabar. Jadi kalau dia penjumlahan, itu misalnya 7x ditambah 5x, kita cek dulu dia sukunya sejenis atau tidak. Oh, variabel yang sebelah kiri ini x. Variabel sebelah kanan x, berarti variabelnya sama kan? Kita lihat pangkat variabelnya. Di sebelah kiri x pangkat 1, karena tidak ditulis x pangkat berapa, berarti pangkat 1 ya. Terus yang 5x, x pangkat 1 juga. Oke, berarti mereka suku yang sejenis. Kalau sukunya sejenis, kita bisa langsung jumlahkan. 7x tambah 5x itu kita lihat yang angka di depannya, abaikan x-nya. Jadi 7 ditambah 5 itu 12x. Oke, terus yang berikutnya 8x ditambah 3y ditambah 6x ditambah 2. Nah, kalau seperti ini kita cari yang mana yang sukunya itu sama, yang sejenis. Kita lihat di sini ada 8x pangkat 1. Berarti kita harus cari yang lain yang punya x pangkat 1. Ini y pangkat 1, nggak bisa karena dia y. Kita cari lagi. Ini 6x pangkat 1. Berarti kita bisa jumlahkan 8x ditambah 6x. 8 tambah 6, hasilnya 14x. Lalu kita lihat yang berikutnya, berarti yang x ini kita abaikan ya. Kita lihat yang, ada 3y. Kita cari ada tidak yang punya y juga. Oh, ternyata tidak ada. Jadi kita tulis kembali saja 3y. Dan yang terakhirnya ada konstanta 2, karena dia tidak punya variabel kan.
Ada tidak konstanta lain? Oh, tidak ada. Berarti kita tulis saja kembali. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita sudah tidak bisa apa-apakan lagi karena tidak ada lagi suku yang sejenis. Oke, jadi hasil dari 8x tambah 3y tambah 6x tambah 2 itu hasilnya 14x ditambah 3y tambah 2. Selanjutnya kita lihat kalau pengurangan. Pengurangan ini sama prinsipnya dengan penjumlahan. Sini kita lihat 9a dikurang 5a. Nah, kita lihat a di sini 9a. Variabelnya a pangkat 1. Yang 5a, oh ternyata setara ya. Berarti mereka sejenis. Sama-sama a pangkat 1. Berarti kita bisa langsung kurangkan juga. 9 kurang 5 hasilnya 4. Berarti 4a. Nah, kalau dia perkalian, ini agak sedikit berbeda. Karena kita bisa langsung hitung biarpun variabelnya berbeda. Jadi di sini ada 8x dikali 9y. Yang pertama kita kalikan seperti biasa angka di depannya. 8 kali 9 72. Nah, kalau dia perkalian, maka x itu dikali y hasilnya xy. Jadi sama untuk variabel lain. A dikali x misalnya hasilnya ax, a dikali b hasilnya ab, jadi x dikali y itu hasilnya xy. Jadi 8x dikali 9y itu hasilnya 72xy. Berarti kalau di perkalian variabelnya langsung dikalikan juga, x dikali y. Nah, kalau dia pembagian, ini 8x dibagi 2y. Kenapa dikasih dalam kurung di sini untuk memperjelas bahwa dia itu di per 2y begitu ya. Jadi 8x dibagi 2y itu prinsipnya mirip dengan perkalian. 8 bagi 2 hasilnya 4 kan. Lalu selanjutnya x juga dibagi. X dibagi y hasilnya x bagi y. Atau kita bisa kalikan 4 dikali x per y itu hasilnya 4x per y. Jadi 8x dibagi 2y atau 8x per 2y itu hasilnya 4x per y. Oke, kita akan coba kerjakan latihan soal supaya lebih paham lagi. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Tentukanlah hasil dari 2x pangkat 2 ditambah 3y dikurang 6 pangkat 2 ditambah 5y dikurang 7x pangkat 3. Nah, kita coba tulis ulang dulu ya soalnya. 2x pangkat 2 ditambah 3y dikurang 6 pangkat 2 ditambah 5y dikurang 7x pangkat 3. Oke, jadi seperti yang tadi, kita coba cari dulu yang mana suku yang sejenis. Kita lihat 2x pangkat 2. Ada tidak yang punya variabel x pangkat 2? Ini y, bukan berarti ya, ini konstanta. Ini y, dan ini x, tapi dia pangkat 3. Sedangkan yang 2x tadi itu dia x-nya pangkat 2, berarti tidak bisa. Berarti karena tidak ada suku yang sejenis, kita tulis saja kembali. 2x pangkat 2. Lalu selanjutnya kita lihat yang 3y. Ada tidak yang punya variabel y? Oh, ternyata ada 5y. Berarti kalau begitu kita jumlahkan 3y ditambah 5y. Karena mereka sukunya sejenis. Sama-sama y pangkat 1 variabelnya. Lalu kita lihat ini negatif 6 di pangkat 2. Ada tidak konstanta lain? Karena dia tidak punya variabel, jadi dia jadi konstanta. Oh, ternyata tidak ada konstanta lain. Berarti dia saja ya, kita tulis saja kembali. Dikurang 6 pangkat 2. Oke, 5y tadi kan kita sudah pindahkan ke bawah sini ya. Berarti, oke, kita lanjut. Min 7x pangkat 3. Ada tidak yang variabelnya x pangkat 3? Ini x pangkat 2 ya. Bukan x pangkat 3, harus pangkatnya sama. Berarti tidak ada juga ya. Berarti kita bisa tulis saja kembali 7x pangkat 3. Oke, sekarang kita jumlahkan, kita operasikan yang bisa kita operasikan. Jadi 2x pangkat 2 kita tulis saja kembali.
Oke, ditambah, kita jumlahkan koefisiennya ya. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 3 tambah 5 tadi hasilnya 8 ya. 8 Y. Lalu dikurang 6 pangkat 2. Ini kita operasikan seperti biasa ya. Karena pangkat 2-nya itu hanya di 6, bukan di dalam kurung min 6 pangkat 2. Jadi 6-nya saja yang kita pangkat 2, minusnya ikut. 6 pangkat 2, 36. Oke, lalu karena 7x pangkat 3 juga tidak ada temannya ya, kita tulis lagi. Min 7x pangkat 3. Nah, jawabannya bisa berakhir di sini saja. Tapi kalau mau difaktorkan bisa juga sih, cuma kita lagi tidak belajar untuk memfaktorkan, jadi kita sampai di sini saja. Oke, jadi ini soal yang kedua, kita coba baca dulu soalnya. Pak Dede memiliki sebidang tanah yang berbentuk seperti berikut. Jadi ini adalah tanahnya, bentuknya persegi panjang. Di sini panjangnya itu X tambah 15 meter dan lebarnya 2X kurang 9 meter. Pada sekeliling tanah tersebut akan dibangun pagar yang terbuat dari besi. Berapakah panjang besi yang dibutuhkan untuk membuat pagar? Nah, jadi soal ini itu dia penerapan aljabar dalam hidup sehari-hari. Dalam hal ini bangun datar ya. Berarti kita flashback sedikit materi segi 4 yang udah pernah di-post sebelumnya. Kalau belum nonton, silahkan nonton dulu supaya lebih paham. Nah, jadi kita akan coba kerjakan ini pakai rumus keliling persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang itu, atau kita pakai K saja ya, itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kita masukkan, berarti K itu sama dengan 2 dikali, di sini panjangnya itu yang ini ya, X tambah 15, lalu ditambah lebar. Nah, di sini lebarnya 2X kurang 9. Oke, jadi kita selesaikan seperti penyelesaian aljabar biasa. Berarti 2 dikali, nah kita lihat yang pertamanya ada X ini ya. Kita cari yang mana suku yang punya variabel X. Oh, ternyata 2X ya. Berarti X ditambah 2X. Nah, terus kita cari lagi. Oh, ternyata habis X itu ada 15. Kita cari 15 ini kan konstanta ya. Dia tidak punya variabel. Jadi kita lihat, oh di sini ada min 9. Ini dengan minnya harus diambil ya. Jangan 9-nya aja. Berarti kita bisa tuliskan 15 dikurang 9. Oke, kita selesaikan. 2 dikali dalam kurung X tambah 2X itu 3X ditambah 15 kurang 9, 6. Nah, ini kita tinggal selesaikan saja ya dengan cara kita kali masuk. Jadi 2 dikali 3X hasilnya 6X ditambah 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, karena satuannya di sini meter ya, kita tinggal tambah meter. Jadi jawabannya adalah 6X tambah 12 meter. Itu dia panjang besi yang dibutuhkan. Kenapa kita panjang besi dicari pakai keliling? Karena dia bilang bahwa dia di sekeliling tanah. Oke, kita akan ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Baik, jadi ini adalah soal yang ketiga. Kita coba baca dulu ya. Pada hari Senin lalu, kelas 7B mengikuti ulangan matematika. Diketahui ada X murid yang mendapat nilai 80 dan Y murid yang mendapat nilai 95. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Berdasarkan data tersebut, bagaimana model matematika atau rumus untuk nilai rata-rata ulangan kelas 7B? Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, kita lihat dulu yang ditanyakan itu ternyata adalah nilai rata-ratanya. Berarti kita masukkan rumus nilai rata-rata.
rumus nilai rata-rata itu kita simbolkan dengan N saja ya. Itu sama dengan jumlah nilai seluruhnya dibagi banyak siswa. Oke, karena kita sudah dapat nih rumusnya, kita masukkan. Jadi N-nya itu sama dengan jumlah nilai seluruhnya. Nah, di sini kita ketahui ada murid yang dapat nilai 80, ada yang dapat nilai 95. Tapi di sini dibilang yang dapat nilai 80 itu X murid. Kalau yang dapat 95 itu Y murid. Artinya banyaknya X dan Y ya. Berarti untuk mengetahui nilai seluruhnya, kita harus mengalihkan jumlah siswa yang dapat 80 dikali 80 ditambah jumlah siswa yang dapat 95 dikali 95. Nah, karena jumlah siswa yang dapat nilai 80 itu X dan yang dapat 95 itu Y, maka kita bisa tuliskan 80 dikali jumlah siswa yang dapat 80 itu X ditambah 95 dikali jumlah siswa yang dapat nilai 95 itu Y. Lalu dibagi dengan banyak siswa. Nah, di sini kita ketahui ada X murid dan Y murid. X dan Y itu kan banyak murid yang mendapat nilai dari ulangan. Berarti mereka lah banyak siswa. Berarti banyak siswa sama dengan X ditambah Y. Nah, ini untuk nomor yang pertama. Nomor 1 ya. Oke, kita lihat yang kedua. Jika diketahui siswa yang mendapat nilai 80 itu sebanyak 15 orang, dan siswa yang mendapat nilai 95 ada 10 orang, maka berapa nilai rata-rata ulangan matematika kelas 7B? Nah, di sini untuk yang bagian kedua, X dan Y-nya itu diketahui. Jadi ini kita belajar untuk mensubstitusi nilai. Ini akan banyak dipakai, terutama kalau kita bahas nanti materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Karena dua variabel, ada X dan ada Y, itu pelajaran berikutnya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya untuk mendalam tentang SPLDV. Tapi ini kita belajar substitusi sederhana dulu ya. Jadi kan di sini diketahui yang dapat nilai 80 itu ada 15 orang. Sedangkan di awal dikatakan X itu adalah siswa yang mendapat nilai 80. Berarti X itu sama dengan 15. Kita bisa masukkan berarti nilai rata-ratanya itu sama dengan 80. Kita ganti X dengan 15. Ini tanda kurungnya artinya kali ya. Ditambah 95 dikali. Dan di sini banyak siswa yang dapat nilai 95 itu ada 10 orang. Berarti Y kita ganti dengan 10. Dulu ya. Nah, lalu kita masukkan lagi nilai X tambah Y-nya di bawah, berarti X-nya itu 15 ditambah 10. Oke, sekarang kita coba kerjakan. 80 dikali 15 itu hasilnya 1200. Ditambah 95 dikali 10 hasilnya 950. Ini dibagi dengan 15 tambah 10, 25. Nah, jadi kita hitung biasa aja ya. 1200 tambah 950 itu 2150. Dibagi pakai tanda titik 2 aja ya. Perkan sama dengan bagi. Jadi dibagi 25 sama dengan 86. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya itu adalah 86. Ini dia.
Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thank you for watching.